Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga acara kita berjalan dengan lancar, sukses sampai akhir nanti. Dan ini nanti temanya sekali lagi khusus internet marketing. Jadi kalau nanti ada yang mau bertanya tentang jasa kirim barang, tentang tiketing, tentang pembayaran-pembayaran lainnya, mohon ditunda dulu. Hari ini kita khusus fokus bagaimana cara berpromosi, cara beriklan. Dan bagi yang sudah pernah atau sudah ada pengalaman atau sudah ahli, boleh nanti silahkan sharing-sharing. Jadi tidak harus dari kita yang sharing. Dan materi kali ini apa saja? Mungkin ada ininya? Ya, yang jelas nanti bagaimana melalui media sosial seperti WA, Facebook Ad. Nah, nanti apa yang akan disampaikan oleh Ibu Nafisah? Pastikan Bapak Ibu tetap mengikuti acara kita dari awal sampai akhir. Dan sebelum saya panggil trainer kita, boleh saya ini dulu ya, pengen dengar suara Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau saya bersuara, apa kabar? Jawabannya semangat gitu ya. Bisa? Ayo dibuka dulu audionya semuanya. Kalau saya tanya apa kabar, jawabannya semangat. Sudah siap? Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Semangat. Ya, oke. Yuk mulai ya. Apa kabar semuanya? Semangat. Wow, terima kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Iya, baik. Dan langsung saja ya Bapak Ibu ya. Ini nanti acaranya kurang lebih 2 jam ke depan. Jadi pastikan tetap menyimak. Dan siapa trainer kita? Tentunya sudah tahu semua ya, yaitu dengan Ibu Nafisah Mungawana. Silakan Ibu, boleh tepuk tangan dan semangat buat Ibu Nafisah ya. Yeay. Oke, terima kasih sekali Ibu Eni. Terima kasih teman-teman semua yang ada di sini. Salam sehat, berlimpah rezeki buat kita semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman, terima kasih kita ketemu lagi di sini. Mohon untuk tidak bosan-bosan ketemu dengan saya ya, teman-teman ya. Insya Allah kita akan sering ketemu. Insya Allah. Amin. Ya Allah, terima kasih sekali. Nah, teman-teman, selamat Hari Raya Idul Adha ya, bagi yang merayakannya. Dan teman-teman tetap semangat hari ini. Kita akan belajar bagaimana agar kita bisa berpromosi di media sosial agar usaha kita apapun usahanya itu bisa berjalan dengan lancar, karena ini adalah salah satu tombak usaha kita. Kalau kita tidak mau beriklan, kita tidak mau berpromosi ya, mungkin itu akan ada keterlambatan untuk bisnis kita. Nah, ini penting sekali pelajaran hari ini teman-teman. Di sini tidak ada yang lebih pintar, di sini tidak ada yang lebih pandai. Saya juga masih belajar ya. Nah, nanti teman-teman ada yang lebih pandai, ada yang lebih pintar ilmunya teman-teman ya, silahkan sharing-sharing. Ini berdasarkan apa yang saya alami, teman-teman saya akan share di sini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dunia dan akhirat, amin ya. Dan teman-teman yuk niatkan di sini teman-teman mau belajar, insya Allah kalau niat teman-teman untuk mencari ilmu, itu juga akan menjadi pahala bagi kita. Baik teman-teman, nah ini cara promosi di media sosial teman-teman. Ya, saya akan kasih tahu dulu. Tapi ini hanya sebenarnya ini hanya dasar-dasarnya saja ya. Untuk selebihnya nanti juga akan kami share ya, akan kami share video-video untuk bagaimana teman-teman bisa iklan di Facebook yang berbayar ya. Nanti saya juga akan kasih materinya. Akan saya share langsung lewat Mbak adminnya untuk meng-share videonya biar teman-teman juga nanti bisa belajar di sana. Kalau misalkan teman-teman di sini saya akan fokuskan untuk salah satunya misalkan FB Ad atau Instagram Ad atau Google Ad gitu ya. Nah, itu tidak akan cukup waktunya. Jadi saya akan sedikit-sedikit saja. Nah, ini apa saja yang bisa digunakan untuk beriklan di media sosial, teman-teman. Ya. Nah, ini yang pertama itu ada Facebook ya. Kemudian ada juga Instagram. Oh, salah ya, tulisannya kurang N, nggak apa-apa. Nah, yang ketiga ada TikTok juga, ada juga WhatsApp ya. Dan ini bisa digunakan sama teman-teman untuk beriklan ya. Nah, ini pasti teman-teman juga mungkin banyak yang sudah memiliki ya akun ini, yang silakan nanti bisa digunakan. Oke. Ya, nanti ini berhubungan dengan bisnis kita semuanya, nanti bisa diiklankan lewat ini. Oke, kemudian teman-teman saya akan bahas ya. Yang pertama, teman-teman itu bisa beriklan di media sosial, yang pertama Facebook ini.
Nah, ini ada yang berbayar dan ada yang gratisan, teman-teman. Nah, kalau yang berbayar, bagaimana caranya, teman-teman? Yang berbayar, nanti teman-teman silahkan membuat halaman Facebook. Ya, nanti teman-teman harus memiliki halaman Facebooknya. Nah, itu ada di mana? Nanti saya kasih videonya, video bagaimana teman-teman cara membuat halaman Facebook. Kemudian teman-teman kalau misalkan ingin yang berbayar, otomatis teman-teman itu harus pintar-pintar untuk mencari marketnya seperti apa gitu ya. Itu karena nanti berpengaruh dengan biaya. Nah, itu semuanya nanti akan ada di videonya. Kita akan kirimkan nanti setelah teman-teman mengikuti training ini, kita akan kirimkan lewat WA bagaimana teman-teman itu bisa beriklan di Facebook yang berbayar. Itu namanya FB Ads. Ya. Nah, Mama di sini tenang aja ya. Ini nggak akan rumit-rumit pelajaran hari ini. Nah, ini teman-teman nanti ya. Teman-teman yang pertama harus teman-teman lakukan ketika teman-teman yang berbayar ya, teman-teman harus membuat halaman Facebook, kemudian teman-teman harus posting-posting di halamannya ya, posting-posting di halamannya, kemudian nanti teman-teman iklankan. Nah, iklan itu bisa mengiklankan yang postingan yang di halaman Facebooknya juga boleh gitu ya, atau teman-teman bisa langsung iklankan promosi langsung gitu, jadi tidak harus di halaman Facebooknya. Nah, teman-teman bisa langsung promosi menggunakan FB Ad-nya itu. Nanti itu ada di videonya. Kalau di sini saya bahas nanti pusing banget gitu ya. Ini dasar-dasarnya saja. Nah, ini teman-teman juga harus membuat akun iklan ya, akun iklan. Karena teman-teman kalau misalkan berbayar, nanti di sana harus ada cara pembayarannya bagaimana ya. Setelah teman-teman sudah ada akun iklannya ya, nanti teman-teman tinggal promosi di sana dan itu berbayar. Saya pernah 2 minggu itu sampai 30 juta saya juga pernah, tapi omsetnya bisa sampai ratusan juta. Nah, ini bagaimana caranya? Itu ada di video teman-teman nanti akan ada, kami share juga. Kemudian ada yang gratis. Nah, saya akan membahas untuk yang gratis teman-teman, untuk usaha kita ya, atau usaha yang lainnya. Nah, ini silakan teman-teman, nggak usah memikirkan berbayar dulu ya, nggak usah. Kecuali kalau teman-teman nanti misalkan sudah memiliki income yang lebih gitu ya. Misalkan teman-teman nih di sini ada yang modalnya misalkan 15 juta. Contoh ya, teman-teman punya modal 15 juta, udah mengeluarkan untuk modalnya, kemudian teman-teman transaksi tiket pesawat, transaksi kirim paketnya, teman-teman sudah mendapatkan penghasilannya. Nah, nanti kalau misalkan sudah balik modal, teman-teman tambahkan alokasikan dana pemasukan setelah balik modal ini ya, itu untuk biaya iklan berbayar. Nah, sekarang saya akan bahas untuk gratisan di FB, teman-teman. Nah, ini bagaimana caranya? Teman-teman silakan, teman-teman sering posting. Postingnya kemana? Ya pastinya teman-teman harus posting di halaman Facebook ya, kemudian teman-teman bisa di history juga bisa. Silakan teman-teman posting di sana. Nah, kemudian teman-teman ini kalau ada yang memegang kertas silakan, kalau yang penting-pentingnya ditulis ya, tapi kalau enggak teman-teman nanti juga akan mendapatkan rekaman videonya ya. Baik, jadi teman-teman itu harus sering-sering posting. Apa saja yang harus diposting teman-teman? Kalau teman-teman saat ini misalkan jualan tiket, teman-teman silakan posting jualan tiketnya. Tapi kalau yang baru-baru, teman-teman kenalkan dulu nama usaha teman-teman. Di sini kan memakai nama usaha teman-teman masing-masing ya. Misalkan namanya Afrizal Express atau Afrizal Travel. Ya, Afrizal Travel atau Afrizal Express and Travel. Teman-teman sudah ada spanduknya, teman-teman difoto spanduknya. Difoto, kemudian teman-teman bikin status di mana-mana. Ya, bikin status di mana-mana. Oke ya, ini sebenarnya sama aja sih, baik Facebook, kemudian Instagram ya. Nah, ini saya bahas juga Instagram. Nah, Instagram bagaimana teman-teman untuk memilikinya? Bagaimana teman-teman bisa beriklan di sini? Ini juga bisa berbayar dan gratisan. Saya juga akan bahas untuk gratisan ya. Ini saya ini aja dulu ya. Saya kasih penjabarannya nanti saja. Saya kasih dasar-dasarnya dulu karena ini hampir sama. Untuk Instagram juga teman-teman harus membuat akun Instagram, kemudian posting, ya posting. Kemudian teman-teman yang berbayar ini juga harus membuat akun iklan yang berbayar, Instagram Ads. Ya, nanti juga teman-teman bisa lihat di video. Kemudian promosi-promosi tinggal follow up. Nah, ini juga ada gratisan. Nah, untuk gratisan ini yang akan kita bahas nanti, ya. Baik FB Ad, baik Instagram, baik di WA ya, teman-teman nanti saya akan kasih tahu.
yang gratisan saja. Kemudian TikTok juga sama. Ya, TikTok juga ada yang berbayar, kemudian ada yang gratisan. Nah, ini daftar akun TikToknya, kemudian posting-posting, kemudian iklan dan follow up. Nah, bagaimana untuk mendaftar akun TikTok? Ya, nanti juga akan ada videonya. Teman-teman bisa lihat mau yang mana sebenarnya teman-teman iklannya. Kebanyakan TikTok sekarang udah banyak banget ya. Nanti teman-teman bisa kreatif di sana. Nah, kemudian di sini ada yang gratisan juga. Kemudian ada juga WA. Nah, ya. WA juga bisa dijadikan sebagai alat iklan teman-teman promosi. Ya. Nah, ini ada yang bermodal, ada yang gratisan. Teman-teman perhatikan untuk yang modal ya, yang bermodal. Teman-teman bisa membeli alat iklannya yang misalkan kayak WA Blast ya. Nah, WA Blast ini tapi itu ada syaratnya. Teman-teman tidak boleh asal ngeblas ya. Nggak boleh asal ngeblas karena nanti juga keblokir, dan ini juga nggak boleh teman-teman, itu namanya spam ya, itu nggak boleh teman-teman, tapi cukup tahu saja lah. Tapi saya tidak akan mengajarkan ini, saya tetap akan mengajarkan yang gratisan. Nah, ngomong-ngomong masalah Facebook, Instagram, kemudian TikTok dan WhatsApp teman-teman, ini ada triknya ya, ada triknya. Kalau teman-teman tadi ya untuk mau share-share ke Facebook, Instagram, ataupun teman-teman mau nge-share di WA, itu ada jam-jamnya teman-teman. Ya, ada jam-jamnya, perhatikan. Nah, kemudian apa saja yang harus di-share? Apakah teman-teman langsung jualan? Tidak boleh teman-teman itu nge-share baik ke WA, baik ke Facebook, ke Instagram. Teman-teman langsung jualan, tidak boleh teman-teman. Ya, jangan. Kalau teman-teman baru mulai usaha, ya minimal teman-teman kenalkan dulu deh usaha teman-teman. Bismillah ya Allah, Bakri Travel baru buka, mohon doanya ya teman-teman. Udah cukup ya, seperti itu, mengenalkan orang. Kemudian ada transaksi ya, posting, alhamdulillah pelanggan pertama ya, pelanggan pertama beli tiketing. Nah, udah. Kemudian ada orang transfer, misalkan membeli atau misalkan transfer untuk kirim paket, atau dia ada pemesanan kirim paket, teman-teman posting transaksinya. Ya, posting. Biar apa? Mereka itu banyak yang melihat. Nah, kita lihat teman-teman. Ketika teman-teman membuat di story Facebook, ya, atau teman-teman itu membuat akun Facebook, ya misalkan ya, teman-teman perhatikan pertemanan teman-teman itu berapa dulu. Jangan sampai teman-teman memiliki teman hanya 1000. Kalau Facebook, terus teman-teman memiliki Facebook, kemudian teman-teman jualan, akun Facebook teman-teman itu berteman hanya 1000 orang, itu kurang banget. Ya, cari 5000 orang teman-teman, itu keren sekali. Ya, nah teman-teman yang pertama harus teman-teman lakukan ketika teman-teman itu memiliki akun Facebook, banyakin pertemanan. Banyakin pertemanan, kemudian teman-teman itu harus sering-sering posting, tapi postingnya nggak melulu jualan. Misalkan posting pertama nih, teman-teman itu harus kasih edukasi, misalkan contoh nih, ada informasi apa saja, teman-teman bisa copas di mana-mana, misalkan kata-kata motivasi, atau mungkin teman-teman bisa berbagi pengalaman yang positif ya di sana. Jadi ketika teman-teman posting, itu orang itu merasa manfaat. Oh, saya pingin dong ada postingan dari Pak Afrizal misalkan. Orang itu akan menunggu postingan teman-teman. Nah, itu berarti teman-teman sudah mendapatkan kepercayaan dari mereka, udah mendapatkan mereka itu udah nyaman dengan teman-teman. Silakan teman-teman itu seperti itu. Jangan asal tiba-tiba jualan aja. Ya, misalkan di sini ada siapa ya? Sebentar saya cek di sini ada siapa aja. Mbak Ida. Misalkan Mbak Ida itu posting, tiba-tiba langsung jualan. Kemudian besok jualan lagi, maka orang itu akan memandang bahwa, ini kalau saya masuk ke halaman ngelihat statusnya Mbak Ida kok ya jualan terus gitu ya. Nah, ini tiba-tiba di inbox sama Mbak Ida, orang itu yang melihat history itu di inbox. Wah, ini Mbak Ida pasti mau jualan sama saya. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang pertama harus teman-teman lakukan adalah teman-teman itu memberikan sesuatu yang manfaat statusnya buat mereka. Ya, kalau sudah baru nanti teman-teman masuk untuk jualan sedikit-sedikit ya, informasikan tentang jualan teman-teman. Postingnya teman-teman itu di history, kemudian di halaman. Teman-teman lihat
siapa yang melihat di history FB teman-teman, atau WA teman-teman, atau Instagram teman-teman, jadikan itu sasaran buat teman-teman menawarkan produk teman-teman. Ya, jadikan itu sasaran. Misalkan nih, saya membuat status di WA, atau saya membuat status di Facebook, atau history di Facebook. Kemudian Mbak Ida melihat, maka saya akan lihat nih, besok saya bikin status lagi, Mbak Ida ngelihat lagi nggak? Kemudian besok saya lihat lagi, Mbak Ida itu melihat lagi nggak? Kalau Mbak Ida melihat terus-terusan, kita tembak. Tapi jangan langsung jualan. Lalu Mbak Ida, terima kasih ya sudah melihat story saya di Facebook. Misalkan gitu ya. Nah, terus nanti ada interaksi. Ketika ada interaksi, baru teman-teman masuk. Mbak Ida itu jualan apa? Saat ini usaha apa? Oh, usaha ini misalkan. Nah, nanti dia juga nanyain ya, kalau misalkan mereka nanyain juga, nah baru masuk. Itu. Jadi buat nyaman dulu mereka. Ini ada yang baru masuk ke Facebook, kemudian baru usaha jasa kirim barang, langsung aja jualan jasa kirim barang. Ya, mereka nanti akan melihat ini orang jualan terus gitu ya. Nah, yang penting teman-teman posting aja. Untuk apa merangsang? Ya, misalkan Mbak Ida itu ada yang transaksi PLN, misalkan ya, udah nggak apa-apa, bikin aja statusnya, Alhamdulillah ya Allah gitu. Nanti ada orang lama-lama akan menanyakan, usaha apa sekarang Mbak Ida gitu. Oke ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman perhatikan. Nah, ini ada waktu-waktu tertentu teman-teman untuk nge-share, untuk membuat status. Jangan asal nge-share, ya. Nah, apalagi teman-teman yang mau memiliki usaha baru ini nih, di Facebook-nya, teman-teman itu kasih tahu, ya. Di profil teman-teman itu ditambahkan, misalkan Mbak Ida itu sebagai pemilik dari apa Express misalkan gitu, ya. Di bio-nya itu ditambahkan teman-teman. Oke, nah perhatikan, ketika teman-teman nge-share, ya nge-share itu ada jam-jamnya. Bikin status WA itu ada jam-jamnya. Jangan asal, ya, karena ini, ya, ini biasanya jitu sekali jam-jam ini. Teman-teman pagi, silakan ini jam 8 sampai jam 9 bikin status. Ya, statusnya jangan jualan dulu. Teman-teman bisa untuk ngasih motivasi. Awas ya, jangan suka curhat di media sosial. Ya, jangan juga karena apa? Itu orang itu akan menilai kita. Ya, jangan sampai curhat di media sosial. Oke? Nah, ini Pak Suwarno ya, nggak boleh curhat di media sosial. Mbak Riri juga nggak boleh ya. Jadi nanti kalau misalkan curhat nanti orang itu akan nggak semua orang itu akan menerima risih nanti ya. Nah, silakan teman-teman perhatikan. Pagi teman-teman kasih kata motivasi ya. Motivasi, banyak kata-kata motivasi, teman-teman bisa copas. Atau teman-teman bisa lihat TikTok yang membuat kata-kata motivasi, silakan share di sana. Nanti siang jam 12 ya, jam 12 sampai jam 1 masuk tuh teman-teman tuh. Alhamdulillah tiket saya laris nih, hari ini sudah ada yang pesan tiket. Nah, di situ harus ada yang namanya bukti transaksinya. Nah, gitu. Nanti orang itu akan menanyakan. Kemudian nanti sore juga ya, sore silakan teman-teman bisa bikin status lagi. Bikin statusnya misalkan teman-teman yang butuh tiket pesawat ke saya ya, insya Allah ada diskonnya, misalkan gitu. Ya, nanti malamnya juga teman-teman bisa share juga status juga. Jadi teman-teman ini teman-teman seling-selingi ya. Nah, teman-teman ini harus diatur-atur. Ini jam-jam mereka itu lagi melihat handphone. Perhatikan. Ya, ini silakan teman-teman nanti bisa ditulis ya. Ini jam-jamnya ketika teman-teman itu bisa share itu ke Facebook, Instagram atau WA ya. Teman-teman silakan ini menjadi patokannya. Oke, baik. Nah, kemudian apa saja kira-kira penunjang yang bisa digunakan untuk promosi? Teman-teman bisa lihat. Ada produk, harus ya, teman-teman harus memiliki produknya apa yang harus di-share atau diiklankan. Kemudian yang kedua, nah teman-teman ini usaha saat ini itu sudah memiliki website belum nih? Website atau landing page. Nah, kalau landing page itu apa, website apa sih bedanya? Nah, kalau website itu biasanya itu keseluruhan teman-teman. Misalkan ada orang itu memberikan website, ketika teman-teman klik itu ada informasi keseluruhan usahanya. Tapi kalau landing page itu biasanya satu halaman dan dia fokus untuk jualannya. Misalkan nanti saya kasih tahu ya contohnya landing page teman-teman. Nanti teman-teman itu ini bisa dijadikan untuk iklan teman-teman. Yang keempat itu brosur-brosur. Nah, teman-teman ini untuk brosur atau misalkan flyer-flyer, teman-teman silakan gunakan Canva ya atau aplikasi apapun itu, teman-teman bisa membuat
flyer sendiri atau brosur sendiri teman-teman untuk alat iklan. Di sini sudah banyak yang pinter-pinter, ya, membuat video sendiri, kemudian mengedit gambar sendiri. Ini penting sekali teman-teman, karena ini adalah penunjang promosi teman-teman, ya. Nah ini silakan teman-teman bisa dilengkapi. Nah kalau untuk di sini, nah teman-teman yang kemarin sudah memiliki website auto issued ya, nah website auto issued, nah silakan teman-teman sebar. Nah itu di media sosial, jangan lupa jam-jamnya, dan jangan lupa teman-teman itu rajin dan rutin istiqomah. Jangan sampai teman-teman itu baperan. Teman-teman bikin status nggak ada yang lihat nangis. Teman-teman bikin status nggak ada yang beli, baper. Bilang katanya usahanya tidak bagus, usahanya tidak jalan. Tidak seperti itu teman-teman. Istiqomah, silahkan bikin status. Terus aja seperti itu. Ya. Kemudian landing page ini penting. Nah, brosur-brosur ini penting. Silahkan ini teman-teman nanti dilengkapi. Ya. Oh, saya belum memiliki landing page, gimana cara bikinnya? Teman-teman butuh untuk pembuatan landing page, saya juga ada videonya, teman-teman silakan nanti bisa minta. Ya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini untuk yang kemana aja sih kita promosi, ya. Silakan nanti teman-teman tinggal bikin status-statusnya, jangan lupa istiqomah dan jam-jamnya perhatikan. Nah, sekarang saya akan kasih tahu bagaimana teman-teman itu bisa memfollow up. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke sini. Nah, teman-teman perhatikan. Setelah tadi teman-teman itu mengiklankan, teman-teman, misalkan bikin story ya, bikin story di mana, di Facebook, kemudian di halaman Facebook, kemudian di media sosial yang lainnya, Instagram ataupun WA, teman-teman perhatikan. Kalau bikin status WA, teman-teman juga lihat berapa orang sih yang melihat. Kemudian orang itu ketika nanti saya bikin status lagi, ya, itu bagaimana dia melihat lagi nggak sih? Kalau dia melihat lagi, nah itu teman-teman, silakan teman-teman jadikan itu sebagai target teman-teman. Nah ini cara follow up-nya. Jadi setelah iklan, bikin status, banyak yang melihat, teman-teman silakan follow up dia, kejar ya. Nah ini caranya. Yang pertama, nah ini teman-teman bisa lihat. Aduh ya, aduh, gagal closing lagi. Padahal chat yang masuk banyak, yang menanyakan banyak. Tapi kok malah yang beli sedikit ya. Nah ini ada nggak yang seperti ini? Aku kudu piye. Cuma pada tanya-tanya gitu doang ya. Jadi di PHP-in. Teman-teman, ketika teman-teman mengalami ini yang harus teman-teman lakukan, ya yang pertama jangan baperan. Ya, jangan baperan. Apa saja sih masalah dan keberatan dari calon buyer? Perhatikan kalau teman-teman jualan apapun, perhatikan apa saja biasanya keberatan dari calon buyer. Yang pertama, nah ini ya biasanya ini beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama, mereka itu baru tertarik saja, tetapi mereka belum punya uang. Jadi dia itu tertarik, ya, tertarik belum punya uang. Nah teman-teman bagaimana kalau mengalami ini? Silakan nanti teman-teman pendekatan aja terus, ya, pendekatan terus. Follow up terus, tapi jangan selalu melulunya teman-teman itu, ayo transfernya, ayo gitu, nggak boleh. Ya silakan teman-teman tanya kabar, ya, hubungan yang baik dengan dia. Kemudian yang kedua, nah ini juga ada faktor lupa. Ini biasanya jadi masalah. Ya, udah tanya-tanya tapi lupa mau transfer. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman silakan ingatkan dia, ya. Nanti ada caranya. Yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga, dia ada calon buyer itu yang survei harga. Nah, ini perhatikan teman-teman. Lagi membanding-bandingkan dengan toko lain. Bagaimana caranya agar teman-teman itu bisa mengclosingkan dia? Teman-teman, ada mineral, ya, air mineral dijual di jalanan, itu harganya misalkan 2.500. Tapi kenapa di hotel harganya 12.000 atau bahkan di restoran 50.000 misalkan, itu kenapa bisa laku? Coba teman-teman perhatikan, kenapa bisa seperti itu? Karena ada nilai tambahnya. Ya, ketika teman-teman jualan, silakan kasih nilai tambahan di sana. Ya, teman-teman misalkan menawarkan tiketing, ya. Nah, teman-teman misalkan gini, dibandingkan. Oh, ini harga Traveloka sama ya? Ya, iya betul sama dari Traveloka, tapi di kita bisa ada potongan harga. Nah, Bapak kalau beli di Traveloka, ya, nanti di sana misalkan adminnya kan belum kenal tuh Bapak. Nah, nanti kalau dengan saya, nanti saya bisa bantu Bapak kalau ada kendala.
itu sudah kepercayaan dari customer itu sudah dapat teman-teman. Ya, jadi tinggal teman-teman itu mengkomunikasikan dengan customer. Kemudian ada teman-teman yang di sini yang misalkan jualan sistem, misalkan ya, mau mengaktifkan sistem atau membuka cabang, silakan teman-teman tambah nilai plusnya. Oh, di sana harganya ada yang 200.000, silakan 200.000, tapi tidak ada trainingnya. Di sini teman-teman mendapatkan training dari saya, kemudian ini gitu, ada nilai plusnya. Jangan sampai biasa-biasa saja. Nah, teman-teman, dibandingkan dengan di sana harga Traveloka lebih murah kok 2.000. Oh iya ya, nggak jadi itu. Nggak jadi, teman-teman. Oh iya ya, di Traveloka murah dari 2.000. Waduh, berarti sistem saya jelek dan nggak boleh seperti itu. Ya, teman-teman pembisnis, teman-teman harus pintar menjelaskan PDKT dengan mereka. Ya, oke. Kemudian yang keempat, teman-teman perhatikan detail produk. Mereka belum tahu benefit detail dari produk kita. Nah, ini penting sekali. Orang ya, ketika dia bisnis dan dia promosi, ditanya sama klien atau ditanya sama customer, dia tidak bisa menjawab. Karena apa? Yang pertama harus teman-teman lakukan ketika teman-teman mau jualan adalah kuasai produknya. Teman-teman ada di Multi Express atau MMDC, yang harus teman-teman lakukan yang pertama kali, teman-teman, saya berkali-kali. Walaupun teman-teman tidak digunakan untuk transaksi menu itu, ya, silahkan teman-teman pelajari. Karena apa? Karena nanti teman-teman kalau mau mengembangkan bisnisnya di sini, maka teman-teman akan menemukan berbagai orang yang dia itu, ya, keinginannya beda-beda. Contoh, ada di sini teman-teman sendiri itu misalkan mau fokus untuk tour travel, maka teman-teman tidak mau belajar tentang tiketing, tidak mau belajar tentang kirim paketnya misalkan contoh, karena mau fokus untuk turnya. Salah, teman-teman. Ya, silakan teman-teman. Di sini itu teman-teman itu bisa beberapa usaha. Teman-teman harus pelajari sistemnya. Silakan teman-teman transaksikan, ya, minimal buat sendiri dulu biar teman-teman itu bisa ngomong dengan orang lain. Ya, silakan buka semua semua layanan yang ada, maka nanti teman-teman akan lebih pintar. Kuasai produknya, ini penting, detail produk. Ya, ada orang nanyain, misalkan di sini nih, saya tanya coba. Nah, di sini ada Pak Nur Sahid, ya, Pak Nur Sahid, misalkan, Pak Nur Sahid, gimana sih caranya untuk refund? Kalau misalkan nanti ada terjadi refund, gimana? Tiket pesawat, tidak bisa menjawabnya. Nah, nanti kepercayaan dari customer itu akan berkurang, ya, seperti itu. Jadi kuasai produknya. Semakin teman-teman itu konsultasi di grup, semakin teman-teman itu ada kendala, semakin pintar nanti teman-teman. Oke ya, seperti itu ya. Nah, gini, teman-teman, yang kelima juga ada, faktor pelayanan. Mereka kurang nyaman dengan pelayanan kita. Banyak nggak nih teman-teman yang ada di sini, ketika daftar MMDC itu, tidak tahu kemana plan saya atau kemana pertama kali saya daftar. Nah, teman-teman tidak boleh mencontoh seperti itu. Ketika teman-teman nanti mendaftarkan agen, teman-teman buka cabang di mana-mana, teman-teman menjadi konsultan, teman-teman silakan layani dia, ya, layani dia. Ketika mereka itu ada kendala, mereka ada masalah, temani, ya. Kita backup dari adminnya, kita backupnya seperti itu. Jadi pelayanan. Jadi mereka kurang nyaman dengan pelayanan kita, maka dia akan cari ke yang lain. Nah, itu perhatikan ini ya, yang kelima. Yang keenam, pilihan produk. Nah, bingung milih produk yang mana yang mau dibeli. Ini penting sekali ketika ada orang ya yang dia bingung. Jadi saya itu mau usaha apa di sini gitu kan. Nah, teman-teman itu harus kuasai produknya biar teman-teman itu bisa menjelaskan. Oke ya, paham ya? Karena teman-teman itu di sini harus mengembangkan bisnisnya, bukan hanya targetnya dipakai sendiri. Ya. Oke, seperti itu. Jadi, nah ini teman-teman harus tahu produk apa yang ada di sistem kita. Oke, kemudian yang ketujuh, telat balas chat. Ya, admin kurang cepat dalam membalas chat dari salon buyer. Teman-teman misalkan menawarkan produk, kemudian teman-teman itu sudah dibalas sama dia, tapi balasnya 2 hari. Nanti dia akan curiga lah, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan ini penipuan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi silakan teman-teman, ketika teman-teman sudah mendapatkan calon, ya teman-teman silakan dikejar komunikasi yang baik, harus fast respon ya. Yang ke-8 teman-teman, nah ini fast respon ini, balasan cepat. Ini sangat-sangat berpengaruh ya. Tidak tersedianya memo balasan cepat yang sering ditanyakan. Nah, teman-teman saya sering sekali ya menemukan ketika saya itu di chat sama
member di sini ya. Nah, kemudian saya di chat, kemudian saya balas. Saya balas, ada balasan cepat, tapi balasan ke saya itu lama banget, dan itu nggak boleh teman-teman. Mendingan teman-teman nggak usah pakai balasan cepat kayak gitu, daripada sudah dibalas cepat, dia udah seneng nih, dia udah seneng. Ternyata balasannya cepat ya. Padahal itu udah otomatis, ya kan? Udah otomatis. Kemudian dia balas lagi, nanya lagi. Ternyata jawabnya kapan? Besok malam. Ya, pernah terjadi seperti itu? Mungkin pernah, ya, seperti itu. Jadi teman-teman ini perhatikan, ini sangat penting. Bisnis apapun, ya, bisnis apapun. Oke ya, nah ini ada kategori market teman-teman. Ini kategori market. Yang pertama adalah cold market, ya. Kemudian ada warm market, ada hot market, ya. Ada cold market, ada warm market, ada hot market. Nah ini apa saja sih ini? Perhatikan. Cold market, aduh ini ya ada S-nya ya. Prospek baru yang sama sekali belum kenal kita, belum tahu produk kita, belum pernah beli sama kita. Nah, ini cold market. Tulis teman-teman. Nah, siapa dia? Dia yang melihat WA kita, dia yang melihat Facebook kita, ya. Ngintip-ngintip gitu loh, ngintip-ngintip. Oh, ini bikin status ini, ya. Tapi dia mungkin malu bertanya, ya. Nah, ini teman-teman, ini cold market. Nah, teman-teman perhatikan. Lampu merahnya yang tidak boleh dilakukan sama teman-teman adalah langsung jualan. Tiba-tiba ada orang melihat status kita, ya, misalkan Mbak Ida melihat status saya bilang, Mbak Ida, ini saya promosi ini, beli tiket pesawat ke saya ya Mbak, ini bosan apa nih? Nggak boleh. Ini lampu merahnya adalah jangan langsung jualin. Ya, kemudian teman-teman perhatikan, PDKT dulu, kenalan, tanya kesibukan dia. Halo Mbak Ida, terima kasih ya kemarin itu sudah melihat di story saya. Gimana, apa kabarnya, gitu ya. Sekarang sibuknya apa sih Mbak Ida? Kepo dulu, kepo selling. PDKT dulu, ya. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa lihat ya, ini ketika dia itu memiliki Facebooknya, misalkan Mbak punya Facebooknya ini ya gitu, oh ada jualan ini ya, setiap dia jualan ya, kemudian dia posting like, ya, tanya-tanya juga tentang bisnisnya. Nah ini untuk memancing, karena biar mereka itu nyaman dulu dengan kita, ini caranya. Kemudian edukasi. Nah, ini lakukan edukasi secara pelan-pelan. Contoh, Mbak Ida itu, kalau saya lihat kemarin itu ini ya, jalan-jalan ke sini ya, kayaknya bisnisnya keren tuh. Iya, oh naik pesawat ya Mbak? Iya, nah masuklah ke situ. Oh kebetulan saya juga ada tiket pesawat Mbak. Nanti kalau misalkan Mbak butuh pesawat, nanti saya bantu ya untuk booking kan. Seperti itu. Ya, teman-teman ada caranya. Ini cold market. Kemudian yang selanjutnya itu ada warm market, teman-teman. Apa ini? Mereka ini bayar kita, ya belum jadi customer tetap belum. Jadi dia membeli karena mungkin karena kita promosi, kemudian kita kasih iklan ya. Nah terus kita follow up, dia beli satu kali, ini berarti belum customer tetap kita. Dia itu warm market ya, masih dingin-dingin. Perhatikan di sini. Tanya kabar. Lakukan secara berkala dan harus rutin. Apa kabarnya Pak? Gimana? Bapak itu usahanya gimana sekarang? Gitu seperti itu. Oh iya, kemudian yang selanjutnya, bagaimana impact-nya? Ketahui apa dampak pasca transaksi. Ya, maksudnya gini, Pak kemarin itu sudah membeli tiket pesawat saya nih. Gitu. Gimana kemarin? Di sana ada masalah atau tidak? Di bandaranya gimana? Atau gimana-nya teman-teman ini ya. Nah, atau teman-teman yang membukakan agen atau misalkan teman-teman di sini yang mendaftarkan agent yang berbayar misalkan. Nah, tanyakan. Ataupun misalkan yang tidak berbayar, misalkan ada saudara, misalkan ya ada saudara, kemudian dia itu dibukakan akunnya sama teman-teman atau buat cabang teman-teman. Nah, tanyakan gitu. Tanyakan, gimana Kak transaksinya? Gitu, ada kendala atau tidak gitu ya. Oh, ini asik itunya sistemnya gitu ya. Saya bisa ini, bisa itu, tapi dia posisinya mitra karena gratis ya, misalkan. Nah, teman-teman selanjutnya, komunikasi. Ya, jaga dan gunakan komunikasi yang baik. Ya, jadi silakan ditanya-tanya, kemudian teman-teman harus ada interaksi. Kemudian repeat order, pelayanan dan benefit yang baik agar beli produk yang lain. Nah, ini bagi pemilik produk ya, misalkan teman-teman itu jualan produk, jualan baju ya. Nah, kemudian teman-teman yang jualan tiket pesawat tawarkan juga untuk yang lainnya. Ya, misalkan contoh ini.
teman-teman itu memiliki customer itu jualan, customer itu membeli tiket pesawat, ya, membeli tiket pesawat. Teman-teman itu bilang gini, Mbak kan membeli tiket pesawat sama saya, ya kan? Nah, Mbak kan nggak dapat keuntungan fee-nya ya. Nah, nanti Mbak kalau misalkan Mbak memiliki sistem sendiri nih Mbak memiliki keuntungan 60% dari transaksi tiket pesawat. Jadi nanti Mbak itu udah otomatis mendapatkan penghasilan dari transaksi Mbak sendiri. Emang bisa ya memiliki sistem sendiri? Bisa. Nah, gitu. Dari awalnya itu dia itu membeli tiket pesawat, ketika dia sudah nyaman gitu ya, dia sudah nyaman baru kita edukasi untuk sistemnya. Gitu ya. Untuk sistemnya. Karena apa? Oh, perjalanannya lancar kok, tiket pesawat nggak ada masalah kok, gitu ya. Nah, sekarang kasih benefitnya, Mbak. Kalau Mbak itu memiliki sistem sendiri, maka nanti Mbak mendapatkan komisinya. Seperti itu. Kasih benefit-benefitnya, ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini juga repeat order ya, teman-teman bisa tawarkan produk yang lain biar dia itu beli lagi. Oke? Nah, itu one market. Kemudian yang hot market, udah ini mah udah teman sejati. Sudah menjadi pelanggan setia dan bahkan menjadi teman dekat. Ya, nah ini teman-teman, simpel aja sebenarnya, nggak perlu panjang lebar dalam info produk karena dia sudah tahu, ya sudah tahu produk kita. Jadi tinggal bangun kedekatan saja, ciptakan komunikasi dua arah, tidak hanya bisnis. Misalkan gini, sudah bisnisnya sudah jalan, ya mereka kan sudah menjadi pelanggan tetap kita nih, ya mungkin gimana anaknya, gimana tanyakan bisnis yang lain misalkan atau apa, menjadi teman curhat lah kasarnya, tapi bukan curhat yang lain-lain ya. Nah ini bangun kedekatan seperti itu teman-teman ya. Jadi ada trik, ada cara-caranya teman-teman. Oke, kemudian bikin dia butuh. Nah ini teman-teman, ini yang C. Kalau orang sudah dekat dengan kita, bikin dia butuh. Edukasi yang tepat menghasilkan kebutuhan bagi dia. Misalkan gini, teman-teman bisa tanyakan, ya, tanyakan misalkan untuk saat ini apa nih yang saya bisa lakukan untuk bisa membantu kamu misalkan gitu atau Anda gitu ya. Nah, silakan teman-teman bangun edukasi gitu ya. Terus edukasi tentang usaha teman-teman juga silakan nanti teman-teman bisa dikembangkan. Misalkan dia sudah menjadi pelanggan kita tetap, teman-teman silakan tinggal di cus gitu ya untuk menjadi cabang kita atau menjadi agen atau distributor kita. Nah, ini kalau untuk usahanya ya. Seperti itu. Kemudian ciptakan trust, tetap jaga kualitas produk dan pelayanan prima. Jadi misalkan mereka itu butuh apa-apa ke kita, ya kita kasih layanan prima. Gitu. Jangan sampai dilepas ini, teman-teman, jangan sampai dilepas, ya, karena ini adalah aset teman-teman. Oke ya. Nah, ini teman-teman, ada tips untuk cold market. Calon buyer bisa nggak kita closingkan di interaksi atau di penawaran pertama? Teman-teman, tidak. Jangan merasa di PHP. Jadi bisa emang kitanya yang nggak jago nge-closingin. Emang kita bisa. Kita itu nggak jago nge-closingin, ya. Tiba-tiba kita itu, ketika kita itu ketemu dengan cold market, kita langsung menawarkan barang kita. Susah teman-teman. Nggak bisa seperti itu, ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu langsung menawarkan. Nanti teman-teman, kalau teman-teman langsung menawarkan, teman-teman itu, ya, takutnya takutnya nggak enak hati. Nah, ini yang baperan nggak boleh ya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, perhatikan, nggak closing di penawaran pertama, itu bisa closing di penawaran kedua. Maksudnya begini, teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu sudah menawarkan ke customer kita, ya, tiba-tiba dia itu tidak closing di hari pertama, teman-teman nggak usah baper, nggak usah merasa di PHP-in. Silakan teman-teman itu bangun edukasi kembali, kemudian nanti akan ada kesempatan di hari berikutnya. Karena apa? Nah, saya itu mengalami teman-teman. Ada yang mendaftar training kami, itu sudah beberapa mengikuti seminar. Jadi nggak cuma satu kali seminar atau satu kali edukasi, tapi dia itu datang di beberapa seminar baru dia closing karena ada orang itu belum mau di penawaran pertama. Nah ini teman-teman jangan merasa di PHP-in ya, jangan baperan teman-teman. Oke, kemudian nah ini yang ketiga teman-teman, nggak closing penawaran kedua bisa penawaran yang ketiga closingnya sama seperti itu seterusnya. Jadi teman-teman itu ibaratnya istiqomah untuk menawarkan produk. Nah ini ya.
hot market itu bangun, teman-teman harus benar-benar pintar membangunnya ini. Oke? Nah, teman-teman perhatikan, nah ini ada teknik ya. Nah, setelah Anda berusaha keras untuk membuat status itu tertarik, ya, membuat customer itu tertarik kepada status teman-teman, ya, tidak semua itu yang melihat status kita itu langsung closing. Nah itu, kenapa? Karena masih banyak ya faktornya. Nah ini ada beberapa faktornya. Nah ini teman-teman perhatikan di sini ya. Faktornya adalah, salah satunya adalah, ini kemana ya? Faktornya salah satunya adalah teman-teman itu memberikan pertanyaan yang salah. Ya. Nah, ini caranya teman-teman itu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada calon customer, tapi masalahnya ketika mereka itu ya melihat status kita di WA, di Facebook atau di Instagram, kemudian itu teman-teman langsung meng-follow up dia dengan pertanyaan yang salah. Nah, ini banyak pertanyaan yang salah. Ya. Ini gagal meng-follow up, udah gagal ini ya. Mbak, jadi nggak beli kerudungnya? Ya, atau Mbak jadi beli kerudungnya enggak? Maka jawabannya enggak. Ya. Mas, jadi enggak jadi agen? Enggak. Jadi enggak ikut trainingnya? Enggak. Mas, jadi enggak pakai jadi enggak beli kaosnya besok? Tidak. Itu jawabannya. Jadi teman-teman itu tidak boleh membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau mau jualan. Ya, bagaimana caranya yang benar? Teman-teman perhatikan. Mbak, orderan yang kemarin mau dikirim pakai JNE atau Tiki, misalkan ya, ada pilihan, ya, misalkan ini, Mbak, kerudung yang kemarin itu mau saya kirimkan lewat JNE atau Tiki, misalkan gitu. Jadi langsung saja, berarti mengarahkan bahwa mereka itu beli gitu loh. Jadi ini pertanyaannya. Jadi ada dua jawaban, tapi dia tidak bisa mengelakkan. Bu, orderan kemarin mau transfer ke BCA atau Mandiri? Ya, nah teman-teman misalkan jual kerudung, ada orang mau beli misalkan, tapi dia kok tidak ada respon-respon ya, teman-teman silakan tanyakan aja seperti ini, ya, jangan sampai teman-teman jalan, Mbak jadi nggak beli kerudungnya, nggak, gitu ya. Nah ini biasanya jawabannya seperti itu. Oke ya, kemudian kesalahannya juga teman-teman, ya. Nah ini asumsikan pasti beli. Nah ini asumsikan pasti beli teman-teman. Nah, ini kan tadi kesalahannya kan, hindari asumsi negatif. Asumsinya ketika teman-teman itu pertanyaannya adalah jadi enggak? Berarti asumsinya ke sana. Nah, teman-teman lihat ini, asumsikan pasti beli. Ya. Oh ya, Mbak, sebelum transfer masih ada yang ingin ditanyakan mengenai produknya, berarti ini asumsinya dia bakalan transfer. Mbak, kira-kira mau yang standar atau platinum? Ya, atau mau yang agen atau distributor nih Mbak, gitu ya teman-teman, itu harus langsung ke topiknya seperti itu. Jadi otomatis mereka itu diarahkan, dia akan pilih antara satu. Nah ini ya, ada juga nih, oh ya Mas, karena kemarin Mas sudah tertarik ikut pelatihannya, ya saya penasaran kira-kira Mas mau selesaikan pembayarannya siang ini atau sore. Nah ini ya, seperti ini kata-kata seperti ini. Ada teman-teman di sini yang seperti itu, ya, yang ketika teman-teman di follow up sama seseorang itu ada kata-kata seperti ini, ya. Teman-teman penting sekali ini, ya, jangan sampai salah menanyakan. Oke ya. Kemudian di sini ada tanyakan alasan beli. Ya, saat mereka mengungkapkan alasannya, artinya mereka itu sudah benar-benar setuju untuk beli produk kita. Ya, Mbak, kalau boleh tahu kenapa sih ingin membeli produk saya? Nah ini ya. Mas, kalau boleh tahu kenapa sih Mas tertarik dengan produk saya gitu ya. Nah, ini yang keempat, tunjukkan testimoni. Ini penting teman-teman. Kalau misalkan ada orang yang belum closing, teman-teman silakan teman-teman screenshot testimoni, video-video ya. Karena kadang orang itu menunda beli atau transfer itu bukan karena apa-apa, melainkan kurang yakin. Ketika teman-teman itu memberikan testimoni, maka mereka itu akan lebih yakin, ada nilai plusnya. Ini cara follow up. Oke ya. Nah, teman-teman silakan nanti dipelajari lagi, kira-kira apa sih kekurangan saat ini. Karena banyak sekali orang-orang yang mengeluh, misalkan, ini kemarin ada yang membandingkan Traveloka dengan ini gitu ya. Nah, itu berarti membandingkan, tadi udah kasih tahu bagaimana caranya. Terus nggak closing ya, ditawarin ini, oh ternyata di sana lebih murah. Nah, bagaimana teman-teman tadi?
untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Ya, ingat, teman-teman harus menambah nilai plusnya. Nah, ini ya, tunjukkan testimoni. Perhatikan teman-teman. Itu penting sekali. Ketika teman-teman jualan apapun, testimoni itu sangat penting, ya. Kemudian yang kelima, tawarkan bantuan. Tawarkan bantuan. Ini teknik paling jitu deh, ya. Jadi, teman-teman itu bisa bertanya kepada pembeli, misalkan gini, Mas, apakah Mas butuh bantuan saya? Atau ada yang belum jelas gitu ya? Apa sih kira-kira yang mau ditanyakan tentang produk saya? Silakan nanti teman-teman interaksi seperti itu. Itu biasanya mereka itu akan yang penasaran itu akan menghubungi kita, akan nyaman dengan kita. Nah, kita makanya pentingnya kita itu menguasai produk, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman silakan perhatikan materi yang tadi. Saya yakin mungkin di sini karena banyaknya kesalahan-kesalahan jadi akhirnya tidak closing. Nah, ini ya, ini penting sekali teman-teman. Kemudian, nah ini teman-teman, bayang-bayangin terus nih postingan di postingan-postingan teman-teman ya, bayangin mereka, ya bayangin mereka. Kemudian teman-teman itu bisa lihat postingan mereka, misalkan dia itu posting jalan-jalan. Nah, orang itu mau niat mau transfer misalkan, atau dia mau transaksi atau membeli produk. Teman-teman silahkan nanti teman-teman ngechat dia di Facebook dia atau di mana gitu ya, yang kira-kira misalkan di Instagram dia bikin bikin status. Nah, otomatis lihat ini teman-teman, ya. Sebenarnya cara ini cukup efektif untuk membuat orang lain ingat dengan orderan. Ketika di chat sama kita, itu dia ingat, oh iya saya itu kemarin itu mau daftar agent misalkan. Kok saya lupa. Ketika diingatkan, maka nanti dia akan ada interaksi dengan kita. Ya, jadi kita itu mengingatkan bahwa dia itu sudah pernah janji mau transfer dengan kita. Jadi silakan like Facebooknya, kemudian komen, ya. Gini, ingat ya, Anda harus mengingatkan, tidak harus mengingatkan dia untuk transfer. Cukup bangun interaksi seperti biasa saja. Orang yang punya otak, ketika melihat nama Anda pun akan langsung sadar bahwa mereka telah berjanji untuk melakukan pembelian. Nah, teman-teman silakan ya untuk sering-sering mengkomen ataupun misalkan like Facebook calon buyer teman-teman. Ini penting, ya. Nah, ini juga nanti ketika Anda gunakan FB Ads ya, tepatnya retargeting. Nah, ini kalau misalkan FB Ads itu nanti ada ilmu retargeting, bagaimana teman-teman itu bisa memiliki customer yang tertarget. Nah, ini juga harus dibayang-bayangi. Semakin sering mendapatkan iklannya, semakin dia itu semakin penasaran sebenarnya. Nah, ini teman-teman yang ada di sini ya. Saya yakin teman-teman yang ada di sini juga mendapatkan itu. Coba saya mau nanya di sini nih, siapa yang pernah mendapatkan iklan dari FB? Coba suaranya mana suaranya? Yang pernah mendapatkan iklan dari FB Ads mungkin ada, Instagram mungkin di sini pernah melihat iklan-iklan, atau mungkin teman-teman ini sebagai siapa? Ada? Sering. Teman-teman kenapa ada di sini? Karena sering dari Shopee ya. Nah, ini teman-teman ada di sini juga mungkin salah satu terkena dari iklan mereka. Benar ya? Nah, itu seperti itu, ya. Mungkin ada teman-teman yang mendapatkan iklan udah beberapa kali, kemudian baru mendaftar sebagai distributor misalkan. Nah, ini karena apa? Teman-teman itu semakin penasaran. Ini apa sih? Usaha apa sih gitu? Oh, ini usaha jasa kirim barang atau usaha tour travel. Teman-teman awalnya tidak niat, ada keinginan, ada penasaran, tapi teman-teman itu belum niat. Ya, maka ketika ada berbayang-bayang, ada iklan terus, ada penasaran. Setelah itu masuk ke seminar misalkan, closing lah di sana. Nah, ini teman-teman. Ya, pentingnya membayang-bayangin, mengingatkan terus, ya. Kemudian yang ketujuh, telepon. Telepon langsung teman-teman. Nah, ini ya, ini solusi terakhir. Kalau misalkan teman-teman itu udah follow up beberapa kali, kemudian itu belum berhasil juga, ya, silakan teman-teman follow up dengan cara telepon langsung. Ini penting sekali. Teman-teman juga yang harus pertama teman-teman lakukan ketika teman-teman mau persiapan telepon langsung, teman-teman harus menguasai produknya, karena pasti nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari customer ketika telepon langsung.
Teman-teman tidak boleh AIU AEO kalau misalkan menjawab pertanyaan dari calon, ya. Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah kuasai produk. Oke? Oke, seperti itu ya, teman-teman. Itu untuk teknik follow up. Nah, sekarang saya akan bahas, teman-teman, bagaimana teman-teman itu bisa mengembangkan bisnis di sini. Teman-teman, tadi ada beberapa cara agar teman-teman itu bisa mengembangkan bisnis di sini. Ada alat-alatnya untuk iklan, apa namanya? Ada website, ada ada sebentar ya. Nah, saya akan share sebentar. Nah, ini. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Ketika teman-teman ini mengembangkan bisnis di usaha ini, atau MNBC ya. Nah, teman-teman perhatikan. Yang pertama harus teman-teman lakukan, teman-teman harus memiliki alat untuk iklan. Untuk iklan ya. Iklan. Apa itu tadi? Teman-teman harus memiliki sistemnya. Udah jelas teman-teman memiliki sistemnya atau memiliki produknya ya, produknya. Nah, teman-teman ini di sini itu mau fokus usaha di mana? Teman-teman mau fokus tiketing boleh, mau fokus untuk tiket kirim paket boleh. Tapi teman-teman kuasai produk itu. Mau tiga-tiganya juga boleh, boleh ya. Nah, silakan teman-teman mau yang ditawarkan itu mau apa? Ada juga di sini yang mau fokus untuk mengembangkan bisnisnya, yaitu membuka cabang atau membuatkan agen atau akun distributor, teman-teman. Ada ya? Oke. Nah, ini. Kemudian, teman-teman, selain produknya, teman-teman harus ada alat yang lain. Ada apa? Website. Nah, siapa yang belum memiliki website auto-issued? Apakah harus website auto-issued? Tidak. Ya. Teman-teman yang sudah memiliki website auto-issued, silakan diiklankan, teman-teman. Di setiap status teman-teman, misalkan contoh teman-teman itu membuat iklan, membuat posting di WA atau di history. Teman-teman yang memiliki website auto-issued atau website apapun usaha teman-teman, ketika teman-teman bikin status nanti di bawahnya, ya tulis aja di bawah kecil websitenya teman-teman, ya. Walaupun di atasnya tentang motivasi, misalkan gitu ya. Dan teman-teman di bawah kecil misalkan ya, tulis aja nama website teman-teman, nggak masalah. Seperti itu. Ya. Nah, ini website. Kemudian landing page. Nah, landing page teman-teman. Teman-teman itu mau jualan apa? Mau jualan kerudung, mau jualan sepatu, mau jualan apapun. Ini penting teman-teman untuk iklan teman-teman. Ya, contoh saya akan kasih tahu. Nah, teman-teman di sini misalkan ada yang mau fokus untuk mengembangkan bisnisnya, yaitu membuka akun, ya, membuka akun. Berarti teman-teman harus memiliki landing page yang berhubungan tentang sistem teman-teman, betul nggak? Ya, oke, sebentar. Nah, silakan teman-teman kalau misalkan nanti teman-teman ada yang bertanya, nanti teman-teman tinggal chat, biar saya langsung jawab ya. Oke, saya akan share teman-teman. Kira-kira misalkan ada orang yang mau, sebentar, saya akan coba buka di sini. Ya, sebentar teman-teman ya, saya minta izin sebentar, saya akan siapkan dulu untuk share. Nah, ini contoh bagi teman-teman yang mau mengembangkan bisnisnya di sini, tapi teman-teman itu butuh landing page misalkan. Nah, teman-teman itu harus memiliki kayak gini. Nah, ini contohnya. Nah, ini landing page teman-teman. Nah, perhatikan. Ini landing page. Ini mengarahkan untuk usaha jasa kirim barang. Jadi hanya usaha jasa kirim barang aja misalkan, ya, atau yang berhubungan dengan sistem kita. Nah, ini punya Equal Express ya. Kemarin Equal Express itu punya siapa ya? Tadi itu ada yang pesan. Dan ini teman-teman, ini nanti teman-teman itu bisa sebar ke orang-orang, punya calon. Saya, Bu. Ya? Iya, punya saya. Wih, mantap sekali ya. Iya. Oke, thank you. Oke, makasih ya Mbak. Nah, ini saya coba contohkan ya. Nah, ini Equal Express. Jadi, teman-teman yang belum bisa membuat landing page, misalkan nanti teman-teman juga bisa bisa pesan ke admin ya, itu 250.000 kalau teman-teman mau membuat ini. Itu udah lengkap ya penjelasannya tentang
bagaimana gitu ya cara daftarnya seperti ini, itu sudah ada, itu sudah lengkap. Nah, ini contoh, ini landing page. Ya, landing page. Kemudian nanti ketika ini dia klik promo sama mereka, diambil promonya, maka nanti akan diarahkan ke WA-nya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal follow up. Ya, follow up dia. Seperti itu. Nah, ini sudah ada. Nah, teman-teman misalkan membuat landing page sendiri, boleh silakan. Seperti ini. Ya. Nah, ini nanti kan ini pakai multiexpress.co.id ya. Nah, di sini di belakangnya itu ada nama usaha teman-teman. Kalau teman-teman misalkan mau menggunakan MMBC Express misalkan gitu ya, itu juga ada ya untuk landing page. Nah, teman-teman mau membuat sendiri seperti ini juga silahkan. Nah, ini gunanya apa? Untuk promosi, untuk mengaktifkan agent ataupun distributor. Nah, ini tujuannya. Tapi kalau misalkan teman-teman itu mau jualan tiket, maka nanti teman-teman bisa share ini apa namanya? Website auto issued. Nah, ini untuk website auto issued, maka nanti teman-teman yang di-share adalah website auto issued ini. Ini untuk tiket pesawat, ya. Nah, kalau ini untuk usaha ekspedisinya misalkan. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada fokus untuk tour travel, teman-teman silakan bikin landing page-nya juga. Kita juga ada untuk khusus tour travel, ya. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Ini penting sekali. Jadi teman-teman harus memiliki beberapa ini ya alat untuk promosi. Website landing page ini penting. Makanya teman-teman tentukan, teman-teman itu sebenarnya mau jualan apa di sini. Ya. Oke. Kalau sudah teman-teman, nanti teman-teman fokuskan di follow up. Fokuskan di follow up. Oke, teman-teman. Nah, ini. Bagi teman-teman yang distributor sebentar. Oke, teman-teman yang distributor ataupun Platino, nah dia kan bisa mengembangkan bisnisnya dengan cara tadi ya mengaktifkan akun-akun. Nah, itu caranya nanti seperti itu. Teman-teman harus memiliki landing page, minimal landing page lah. Karena apa? Itu untuk memudahkan teman-teman itu menjelaskan produk ke mereka. Ada orang misalkan, Mbak, ini ada yang mau usaha jasa kirim barang, mau daftar MMBC misalkan, tapi saya bingung menjelaskannya. Ya. Nah, itu pentingnya landing page. Landing page itu sudah lengkap di situ kegunaannya untuk apa, terus cara transaksinya bagaimana, keuntungannya berapa persennya gitu ya, itu sudah lengkap. Jadi mereka itu tinggal baca, tinggal nanti teman-teman follow up. Di situ juga sudah ada harganya. Ya. Nah, untuk penentuan harga ini, untuk distributor ini terserah teman-teman. Ada yang gratis atau yang berbayar. Nah, ini teman-teman silahkan nanti bisa diatur sendiri sama teman-teman. Ya. Bagaimana untuk bisa mengembangkan bisnis ini ketika teman-teman itu masih bingung, masih nggak tahu apa-apa, mau dikasih landing page juga, nanti ketika ada mereka yang konsultasi dengan teman-teman, teman-teman masih bingung, ya. Selain teman-teman nanti ya, tadi ada landing page, teman-teman nanti bisa undang ke seminar. Ini juga salah satu cara jitu teman-teman untuk mengembangkan bisnis ini. Ya, jadi teman-teman yang distributor, nanti teman-teman silakan teman-teman bisa memiliki landing page dan teman-teman bisa undang seminar, ya, seminar untuk menjelaskan bagaimana nanti orang itu bisa buka usaha jasa kirim barang tour travel dan multi payment. Jadwalnya teman-teman silahkan minta ke admin saya, Mbak Sofi. Silahkan, ya, mau hari apa? Nah, caranya bagaimana? Nanti Mbak itu teman-teman itu kirimkan nama-nama yang mau didaftarkan di seminar ini. Nah, kemudian nanti ketika mereka itu sudah didaftarkan, maka nanti teman-teman akan mendapatkan link untuk Zoom-nya. Nah, nanti di sana ya, untuk harganya itu nanti yang menentukan adalah kita. Ya, kita yang menentukan. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan fee-nya. Jadi tidak 100%. Kalau teman-teman itu nitip di seminar, ini namanya sinergi seminar. Sinergi seminar. Seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa titipkan. Nanti yang promosi, trainernya itu sudah ada. Nanti yang mempromosikan siapa? Yang menjelaskan produknya siapa? Saya. Kemudian nanti ketika mereka itu daftar di sana, maka mereka itu akan mendapatkan training juga dari saya. Jadi teman-teman itu mendapatkan fee-nya bersih, ya, bersih.
Jadi tidak harus training kan, tidak harus mempromosikan ya. Itu tidak harus karena sudah semua dari kita. Nah, ini untuk distributor memiliki kesempatan ke sana dan teman-teman yang agent silakan teman-teman banyakin transaksi dulu. Banyakin transaksi dulu sampai teman-teman biar nyaman. Kalau sudah nyaman, sudah manfaat, silakan teman-teman bisa infokan juga ke saudara, ke teman, bisa undang seminar, bisa juga. Nanti ketika mereka ada yang daftar ke seminar kami, kemudian dia closing, siapa yang mengaktifkan? Dan nanti teman-teman pilih, apakah teman-teman mau upgrade, ya, mau upgrade sebagai distributor, atau teman-teman mau mendapatkan fee-nya saja, kemudian yang mengaktifkan dari kami. Itu nanti pilihan bagi teman-teman. Ini cara mengembangkan bisnisnya. Yang penting teman-teman itu kuasai dulu produknya agar teman-teman bisa yakin untuk menjelaskan ke yang lain. Nah, ini ada sinergi seminar. Ya, ini untuk distributor. Perhatikan, silakan teman-teman minta jadwalnya. Jadi tidak ada alasan teman-teman itu susah mengembangkan bisnisnya. Sepertinya di sini itu sudah lengkap. Nah, teman-teman saya akan kasih tahu kenapa di sini ada Multi Express. Kenapa ada brand sendiri. Nah, Multi Express ini itu sebenarnya brand yang punya saya, teman-teman, dan itu di situ itu ada training-training, teman-teman. Karena nggak semua member MMDC itu mendapatkan training dari saya. Tapi orang-orang yang daftar di Multi Express pasti mendapatkan training dari saya, itu bedanya. Makanya saya bilang kepada teman-teman, nah di sini yang ada distributor ya, teman-teman harus ada nilai plusnya. Teman-teman bisa jual, misalkan teman-teman itu bisa mendaftarkan orang, ya di sini mendaftarkan orang untuk gabung di sini misalkan, harganya 5 juta, oke 5 juta. Teman-teman dapat apa? 5 juta itu dapat apa? Apa yang mereka dapatkan? Itu yang penting, yang mereka harus tahu. Nah, teman-teman di sini Multi Express, ya Multi Express. Penjualan itu di offline itu promonya misalkan 6 juta. 6 juta. Nah, nilai plusnya apa? Di offline, di hotel itu mereka ketemu dengan saya. Otomatis mendapatkan kepercayaan langsung, ya. Kemudian nanti mereka itu akan mendapatkan training-training full. Nah, otomatis itu ada nilai plusnya. Nah, teman-teman, kenapa banyak sekali orang-orang yang jual sistem 200.000, ada yang jual 2,5 juta, teman-teman itu, tapi mereka itu tidak berkembang karena tidak ada training, tidak ada edukasi di sana. Nah, saya tidak mau teman-teman yang ada di sini seperti itu. Silahkan kembangkan bisnisnya. Ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Apalagi teman-teman memiliki hak untuk mendaftarkan akun dan biaya 100% buat teman-teman. Teman-teman mendaftarkan akun misalkan agent, ya biaya 2,5 juta, ya misalkan 2,5 juta, itu 100% buat teman-teman. Enak nggak? Di mana yang seperti itu? Di sini, teman-teman. Di lain nggak ada. Silakan tinggal teman-teman itu kreatif. Nah, makanya landing page ini penting, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung bisa membuat sendiri, ya silakan. Kalau teman-teman misalkan masih bingung untuk membuat landing page sendiri, nanti bisa pesan juga ke kami. Itu 250.000, nanti bisa hubungin admin kami. Ya, ada Mas Arifin, ada juga Mbak Sofi. Oke, seperti itu ya. Ini untuk pengembangan bisnis untuk distributor. Nah, apakah distributor ini bisa membuat pertemuan-pertemuan misalkan? Bisa. Nah, ini cara mengembangkan bisnisnya. Selain teman-teman itu mendaftarkan seminar, teman-teman juga silakan untuk melakukan pertemuan, ya, atau langsung presentasi ke beberapa instansi, ya. Jadi presentasi sendiri. Oke, presentasi sendiri ini bisa teman-teman lakukan. Tapi syaratnya teman-teman harus benar-benar sudah menguasai bagaimana ngomong di depan orang, bagaimana cara mengclosingkan, ya, bagaimana teman-teman itu bisa memberikan benefit yang mereka itu percaya kalau teman-teman itu memberikan benefit yang luar biasa buat mereka. Jadi kalau orang mau presentasi itu harus menguasai teknik closingnya, harus benar-benar dikuasai, ya. Ada di sini yang closingnya itu di bincang bisnis. Itu ada teknisnya, teman-teman. Untuk menjadi pembicara di depan orang banyak, itu ada teknisnya. Jualan, kemudian closing, itu ada teknisnya. Nah, teman-teman harus bisa seperti itu. Karena apapun bisnisnya, teman-teman, intinya adalah teman-teman harus mau beriklan. Dan ketika teman-teman beriklan, ada follow up. Teman-teman follow up itu membutuhkan apa? Benar-benar yang keseriusan teman-teman untuk mempelajari ngomong di depan banyak orang, ngomong melayani orang itu yang menanyakan berbagai macam pertanyaan dari mereka itu sangat-sangat penting sekali. Makanya untuk ini ya teman-teman, untuk bisa presentasi sendiri ya teman-teman harus menguasai itu teknik untuk ngomong di depan orang gitu ya.
cara closingnya itu ada caranya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman ikuti nanti training kami di trainer. Bagaimana teman-teman bisa ngomong di depan banyak orang, bagaimana bisa jualan ya. Nanti akan ada di kelas trainer ya. Apakah teman-teman mau ikut? Gratis, tidak bayar. Insya Allah saya akan berikan teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Nah, ini silakan untuk yang distributor. Misalkan, Mbak, saya sudah yakin banget. Saya sudah menguasai tekniknya, saya sudah menguasai sistemnya, saya sudah bisa transaksi semuanya, saya mau promosi ke perusahaan, boleh? Boleh. Silahkan. Bebas, teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa ngomong di depan mereka, sudah bisa menjelaskan, saya yakin kalau teman-teman sudah tahu ilmunya, bagaimana menguasai produknya, saya yakin kok ngomong apapun teman-teman bisa seperti itu. Ya, jangan sampai teman-teman itu ditanya sama orang, gimana cara booking tiket pesawatnya? Oh, bentar dulu, saya tanya dulu sama admin. Nggak bisa seperti itu. Ya, teman-teman harus tahu produknya. Oke, silakan teman-teman lakukan presentasi sendiri dan teman-teman harus pelajari bagaimana cara teknik closingnya tadi ya. Silakan teman-teman dibaca kembali nanti dan videonya nanti teman-teman juga bisa dibaca-baca ulang. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Oke. Oke, ya sebentar ya. Saya ingin fokus di tour and travel. Kalau saya hanya buat landing page tapi nggak ingin buat website auto issue, bisa nggak? Teman-teman, website auto issue dengan landing page itu yang berbeda. Itu berbeda. Jadi teman-teman yang tidak memiliki website auto issue tidak harus yang tidak memiliki website auto issue itu bisa nggak membuat landing page-nya? Bisa banget. Ya bisa. Jadi Pak Aswib bisa. Kalau misalkan teman-teman itu mau membuat landing page-nya ini hanya untuk promosi. Promosi untuk menjaring mereka agar mereka itu ketika tanya misalkan gimana sih mau usaha seperti Pak Aswin misalkan gitu ya. Oh iya nih, ada penjelasannya di sini. Seperti itu, tinggal share aja websitenya atau landing page-nya ke mereka ya, maka nanti mereka akan lihat-lihat sendiri manfaatnya apa, bagaimana gitu ya. Nah, seperti itu untuk memudahkan promosi sebenarnya sih seperti itu. Nah, tapi kalau untuk website auto issue itu targetnya apa? Langsung ke penghasilan kita otomatis gini. Website itu kan untuk memudahkan orang untuk transaksi. Jadi di sana itu digunakan untuk transaksi-transaksi gitu. Nah, kalau untuk landing page-nya ini berarti kita menjaring orang yang mau usahanya seperti itu. Yang mau bergabung dengan kita yang kita aktifkan akunnya nanti. Jadi nggak ada hubungannya. Kalau misalkan teman-teman belum memiliki website, ya website auto issue ya nggak apa-apa. Ya, oke, bisa di-share juga kalau ada yang Nah, ini ada yang misalkan saya mau fokus untuk kirim paket, ya, agar banyak yang kirim paket kepada kita. Nggak cuma kirim paket. Sebenarnya bisnis apapun, ketika teman-teman itu fokus di sana, maka nanti teman-teman itu ada triknya. Triknya bagaimana? Ya itu tadi, teman-teman harus sering share-share posting-posting teman-teman. Contoh, Mbak Fitri itu mau fokus kirim barangnya, ya. Silakan kasih benefitnya. Mbak Fitri ini buka tokonya atau enggak? Atau hanya targetnya itu hanya di luar kota? Nah, itu beda-beda. Kalau misalkan misalkan Mbak Fitri itu buka kios misalkan ya untuk menerima kirim paket. Nah, nanti di sana itu dibuat apa? Tempatnya yang nyaman atau dikasih air mineral atau ada sedikit cemilan di sana misalkan gitu ya. Itu salah satu kenyamanan buat customer. Ya, kemudian pelayanannya bagus. Tingkatkan pelayanannya seperti itu. Mbak Fitri. Kemudian jangan lupa, Mbak Fitri juga harus, ya atau teman-teman semua yang di sini, gitu ya, silakan sering-sering posting agar mereka itu banyak yang melihat usaha kita. Jangan sampai teman-teman itu hanya posting satu kali, satu hari, jangan teman-teman. Ya, silakan membuat mereka itu penasaran. Bisnis apapun, ya mau kirim barang, mau apapun ya. Nah, silakan teman-teman sering-sering posting. Kalau saya sarankan ya, walaupun teman-teman itu ada keinginan hanya untuk kirim barang saja, tapi di sini itu banyak sekali yang bisa ditransaksikan, tiket pesawat, kemudian ada yang lain-lain transaksinya ya. Nah, teman-teman silakan kalau bisa itu nggak cuma fokus satu, karena apa? Ketika teman-teman misalkan buka usaha hanya kirim barang saja, ya. Nah, teman-teman misalkan usaha jasa kirim barangnya lagi sepi, nah teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari yang lain. Ini benar-benar true story, teman-teman ya. Ada namanya Pak Antoni, itu di Bekasi. Awalnya itu mau fokus untuk kirim paketnya. Tapi ternyata
balik modalnya itu dari tiket pesawatnya. Jadi jangan batasi. Kalau menurut saya sih jangan batasi dengan satu usaha saja, karena di sini itu sudah banyak banget usahanya, tinggal teman-teman itu jalankan saja. Seperti itu. Mbak Fitri ya, semangat Mbak Fitri ya. Oke. Nah, terus coba untuk mengirimkan, tawarkan ke tetangga juga, kemudian ke saudara-saudara terdekat gitu. Tapi ingat teman-teman, teman-teman pokoknya ingat ya, jangan sampai banyak baperan, jangan baperan deh. Tetangga kita atau misalkan saudara kita ditawarin, baru juga kemarin usaha, gitu ya. Emang aman gitu. Baru digituin langsung tutup. Nggak boleh ya. Itu ujian teman-teman, harus istiqomah. Baik teman-teman ya, semangat teman-teman ya. Mana nih suaranya semangat? Semangat. Semangat. Paham nggak nih apa yang saya berikan, manfaat nggak nih kira-kira hari ini? Manfaat. Manfaat Alhamdulillah. sekali, Bu. Manfaat sekali. Ternyata kalau sudah dikasih ilmu seperti ini, banyak yang bilang, oh iya ya saya salah follow up. Nah ini ya, dari pertanyaan-pertanyaannya aja kadang salah. Nah teman-teman di sini yang mau menawarkan misalkan agent ataupun distributor, teman-teman kalau mau menanyakan, jangan sampai agentnya di belakang ya. Mbak mau distributor atau agent? Berarti yang nempel itu di sini agent. Nanti kalau teman-teman misalkan, Mbak mau agent atau distributor? Berarti nanti diarahkannya ke distributor. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang butuh landing page, silakan, itu harganya 250.000. Ya, nanti bisa ke Mbak Sofi, atau boleh di-share Bu Eni di sini. Minta ke Mbak Sofi ya untuk pendaftaran website landing page-nya. Landing page-nya mau NBC Express-nya atau mau Multi Express, silahkan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nanti ada pertanyaan, boleh juga nanti chat ke saya. Ada apa nih pertanyaan? Bu, saya punya teman yang tertarik menjadi agen, tapi saat ini status saya masih agent. Apakah setelah dia join ke Multi Express saya mendapat fee dari transaksi ekspedisi? Teman saya, oke. Nah, teman-teman perhatikan, untuk status agent, dia tidak bisa mendaftarkan akun lain. Berarti, ya solusinya apa? Upgrade ke distributor, upgrade ke platinum. Ya, jadi silakan di-upgrade, biar nanti mendapatkan fasilitas yang luar biasa, unlimited sistemnya, jadi tidak terbatas. Ya, silakan. Nah, kalau misalkan dia ada yang daftar, kemudian Pak Aswin ini belum upgrade, maka nanti yang mengaktifkan kami, ya, mengaktifkan kami tidak ada di bawah akunnya Bapak, ya, maka Bapak tidak mendapatkan passive income. Nah, Bapak dapat apa? Ya, Bapak dapatnya ya dari fee pendaftarannya. Ya, nanti pendaftarannya itu dapatnya berapa, itu nanti ada hitungannya. Seperti itu Pak Aswin. Nanti boleh konsultasi sama saya atau dengan Bu Eni atau dengan Mbak Admin ya. Seperti itu. Jadi teman-teman yang agent ini nggak usah kecil hati, nggak usah gimana-gimana. Yang penting teman-teman itu sebar manfaat ini. Kalau teman-teman ini manfaat, transaksi ini manfaat, silakan teman-teman sebar. Ya, insya Allah nanti dengan mereka menghubungi teman-teman, kemudian dia mau daftar, nanti juga pasti teman-teman juga akan ada jalan untuk naik ke level berikutnya. Contoh misalkan, oh saya ada 3 calon agen, otomatis untuk upgrade aja udah bisa. Ya, nah teman-teman nanti di-upgrade-kan dulu distributor, baru nanti didaftarkan mereka. Misalkan Pak Aswin itu mau mendaftarkan, ada agent itu 2,5 juta misalkan, ya dia daftar ke Pak Aswin 2,5 juta. Nah, sebelum dia daftar, Pak Aswin upgrade dulu, maka nanti setelah dia bayar, maka nanti tinggal di-upgrade-kan sama, tinggal didaftarkan sama Pak Aswin, seperti itu. Itu juga bisa seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ini Jambi kayaknya kita itu ada kopdar di Jambi nggak Bu Eni? Belum masuk jadwal. Belum masuk jadwal. Ya, apakah nanti kita ada yang update. ingin didatengin sama kita Jambi? Ya, insya Allah Bu. Tapi sekarang saya masih di Jakarta ini. Wah, Akhir masih Juli, di Jakarta. Ya udah akhir nanti. Juli baru. Kayaknya nanti ada Bekasi sama Tangerang ya Bu? Ya, atau bisa ikut yang terdekat dari Jakarta, Surabaya. mungkin Surabaya. Iya. Ya, insya Allah. Kita ada Surabaya, asik Pak. Nanti di sana kita ketemu. Ya, Tambah ya, makin semangat ya. Ya. Nah di sini kemarin yang sudah mengikuti kopdar tambah semangat atau tambah bingung? Alhamdulillah. Kemarin Jayapura juga luar biasa teman-teman. Ada juga di sini di Jayapura yang mengikuti kopdar itu. Ada yang ke hotelnya itu naik pesawat teman-teman. Biaya pesawatnya berapa? Nah itu karena apa?
ingin berkembang bisnisnya, tidak bisa melihat dari materi. Teman-teman perhatikan, ketika teman-teman jualan, ya sekali lagi, benefit teman-teman harus kasih ke customer. Teman-teman bisa jual akun teman-teman atau mendaftarkan distributor 6 juta, bisa banget. Dengan cara apa? Teman-teman kasih timbangan, teman-teman kasih benefit yang lainnya, misalkan apa, teman-teman ada jaminan training, misalkan kayak gitu ya, silakan teman-teman tambah benefitnya ya. Masing-masing silakan kreatif sendiri-sendiri. Pokoknya saya ngasih tahu seperti itu saja ya. Oke, Bu, ada nggak aplikasi yang otomatis buat status di media sosial agar kita nggak perlu posting manual ke medsos? Ini Pak Purwanto males nggak? Pak Purwanto, kalau menurut saya sih gitu, sebenarnya aplikasi sih ada aja, tetapi kurang maksimal ya. Kalau menurut saya sih mending gini, teman-teman kalau misalkan teman-teman itu butuh copywriting untuk copywriting, misalkan teman-teman mau menawarkan ke agent atau orang-orang yang ingin buka usaha, kita juga ada. Ya silakan nanti minta ke Mbak Admin. Mbak, saya minta copywriting-nya dong untuk iklan di media sosial, misalkan untuk menjaring agent atau distributor, atau misalkan mengundang seminar, ada copywriting-nya enggak? Nah, nanti ada di Mbak Admin, minta saja. Kalau misalkan status-status ya, saya sarankan sih mendingan gini ya, kalau untuk status di WA ataupun media sosial ya, lebih ke transaksi teman-teman deh, itu akan lebih keren, karena itu udah otomatis ya, mereka itu akan percaya bahwa oh ya teman-teman itu bisa praktek gitu ya. Kemudian ada orang beli tiket pesawat, ya udah di-share aja di situ tiketnya, tapi awas ya, kode agennya dicoret dulu. Yang penting teman-teman bikin status alhamdulillah ya Allah gitu. Orang itu akan melihat. Ya Pak Purwanto ya. Terus ada lagi? Udah ya? Oke, seperti itu ya teman-teman. Yang distributor, nah kemarin ini ada yang bertanya tentang master reseller, teman-teman. Ada yang bertanya tentang master reseller. Bu, kalau bisa training dengan materi internet marketing lebih sering diadakan. Terus terang hari ini ada pencerahan, alhamdulillah. Insya Allah untuk internet marketing, teman-teman kita akan selalu berikan kok ya. Kita akan terus lakukan untuk merefresh ya, agar teman-teman itu bisa benar-benar jalan usahanya. Jadi intinya teman-teman di sini, ketika teman-teman itu mau jualan, teman-teman jauhkan dari baper. Teman-teman di sini sebagai konsultan usaha. Jadi ketika nanti teman-teman ada kendala, silakan teman-teman langsung masuk ke grup ya. Bilang kendalanya apa, insya Allah admin akan membantu. Itu sudah di backup segitunya teman-teman ya sama admin. Jadi itu silakan gunakan fasilitas itu untuk mengembangkan bisnis teman-teman ya. Saya tunggu teman-teman di sini yang agen jadi distributor, amin ya. Kemudian yang distributor juga dia bisa menjadi cabangnya, amin. Insya Allah Jakarta nanti ada cabang ya. Nah teman-teman yang mengikuti Kopdar, kemudian di sini masih ada kesempatan untuk upgrade, silahkan diambil kesempatan itu teman-teman. Kemarin ada yang menanyakan, Mbak, kalau misalkan master reseller ini dia nggak dapat passive income dari tiket pesawat ya. Perhatikan teman-teman, saya akan jelaskan sedikit tentang master reseller. Untuk master reseller, ketika dia distributor, kemudian dia itu upgrade master reseller, maka dia akan mendapatkan passive income dari seluruh transaksi agen, ya, seluruh transaksi agen. Kemudian nanti ketika ada distributor yang di bawahnya itu transaksi, maka dia akan mendapatkan tapi selain tiket pesawat, ya. Kalau awalnya saat ini teman-teman misalkan distributor mendaftarkan distributor, maka dia tidak mendapatkan passive income, ya, tidak akan mendapatkan passive income. Tapi kalau teman-teman naik ke level master reseller, maka distributor yang didaftarkan sama teman-teman dia transaksi selain tiket pesawat akan dapat semua passive income-nya, ya. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk hari ini, ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, luar biasa sekali. Nah, teman-teman, insya Allah nanti minggu depan saya akan bahas tentang tiketing. Silakan teman-teman yang belum paham tentang tiketing, nanti akan saya bahas di minggu depan sebelum saya ngisi Kopdar di Surabaya, kemudian Lombok, Bali. Teman-teman yang memiliki agent, mitra di seluruh Indonesia, silahkan kasih tahu ke mereka, suruh datang ke Kopdar. Nanti ada kejutan-kejutan, teman-teman. Kemarin ada yang distributor, kemudian ada agent yang distributornya itu datang ke Kopdar.
tiba-tiba upgrade teman-teman, tiba-tiba upgrade. Nah, di sana ada fee tiba-tiba masuk, bukan sedikit teman-teman, lumayan. Nah, teman-teman yang ada di sini, silahkan teman-teman yang memiliki member-member dimanapun, silahkan teman-teman undang mereka ke seminar, ke kopdar ya, bukan seminar, ke kopdar agar mereka itu teredukasi. Kalau mereka itu teredukasi, kan nanti di sana itu ada penjelasan sistem ya. Nah, mereka teredukasi, maka mereka ada transaksi. Ketika ada transaksi, teman-teman mendapatkan passive income-nya. Siapa yang untung? Teman-teman sendiri. Ya, undang mitra, agent, undang ke kopdar, undang. Ya, jangan malas follow up, jangan malas menghubungi dia. Ya, silakan undang. Ketika dia upgrade level, teman-teman juga akan dapat. Ya, ada yang dapat 2 juta, ada yang dapat 500.000. Kan lumayan teman-teman, nggak ngapa-ngapain. Yang kerja siapa? Ya, ya kita teman-teman ya. Insya Allah kita akan mensupport mereka yang ada di sana. Ya, silakan teman-teman undang ke kopdar. Oke, teman-teman yang ada di Bali, Surabaya, kemudian ada di mana? Lombok, silakan teman-teman. Kita ketemu, insya Allah kita bisa meet up langsung di sana. Dan nanti selanjutnya ada Batam juga. Nah, teman-teman silakan yang ada di sana. Pokoknya member dimanapun silakan diundang. Baik, terima kasih untuk sore hari ini. Kayaknya saya sudah di prit ya sama Mbak MC-nya. Terima kasih sekali untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf jika materi saya masih banyak kekurangan. Mohon maaf sekali karena saya bukan siapa-siapa di sini dan saya belajar di sini. Saya ngomong di sini sesuai dengan pengalaman saya. Saya mohon maaf jika di sini teman-teman ada yang memiliki ilmu lebih, ya. Silakan nanti teman-teman juga bisa menghubungi kami agar teman-teman bisa mengisi materi juga di sini. Silahkan kita saling bersinergi, ya. Tidak harus saya mengisi training-training, tidak harus saya. Teman-teman juga bisa bersinergi di sini, silakan ya, untuk mengembangkan bisnis teman-teman dan teman-teman juga bisa mengasah teman-teman diri teman-teman untuk ngomong di depan banyak orang agar tidak keringatan, agar tidak deg-degan ya. Oke teman-teman, terima kasih sekali dan jangan lupa insya Allah saya akan mengadakan edu-tour bagi teman-teman yang mau fokus tour travelnya. Saya mau mengadakan edu-tour di Turki bulan Januari insya Allah. Karena saya mengambil di sana suasana salju ya. Nah, di sana nanti teman-teman akan belajar bagaimana cara membawa peserta tur, bagaimana cara check-in bagasi, bagaimana cara check-in hotel group ya. Nanti teman-teman langsung praktek di tempat. Dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Turki itu nanti semua jadi pembelajaran buat teman-teman. Nah, maka bagi teman-teman yang mau ikut edu-tour, silakan nanti bisa tanya-tanya ke kami. Nanti teman-teman harus siapkan harus disiapkan spanduk teman-teman dengan nama usaha teman-teman sendiri dengan logo teman-teman sendiri, kemudian bendera dengan nama usaha teman-teman karena nanti teman-teman di sana akan foto membawa bendera ya. Nah, itu membangun kepercayaan dari customer juga nanti. Untuk teman-teman itu promo tur-turnya. Ya, silakan nanti teman-teman bisa daftar. Tapi untuk saat ini harga tiket pesawat itu mahal, teman-teman ya. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman yang mendapatkan passive income dan pelanggan tiket pesawat. Alhamdulillah saat ini nih udah mulai naik lagi. Tapi pengaruh untuk edu-tour. Edu-tournya nanti harganya lebih mahal ya. Yang tadinya 9 juta ke Turki sekarang bisa sampai 15 juta sampai 16 juta. Nah, ini proses pembelajaran buat teman-teman. Nanti setelah pulang dari edu-tour, teman-teman, harapan saya teman-teman bisa membawa peserta tur sendiri, ya, membawa ke peserta tur ke Turki sendiri, misalkan ya. Insya Allah teman-teman bisa tambah-tambah berkah usahanya. Amin. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini dan salam buat keluarga. Saya berharap teman-teman setelah mengikuti materi ini silahkan dipraktekkan ilmu saya agar saya juga mendapat keberkahan teman-teman dari ilmu saya yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Salam hijrah, sukses berkah. Terima kasih sekali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Nafisa. Boleh tepuk tangan buat Ibu Nafisa. Iya, baik. Udah 2 jam kurang sih ya, tapi terasanya padat ternyata ilmunya. Dan juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan masih setia. Tapi sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan. Untuk Platinum, kapan bisa buka agent baru lagi? Dan apakah buka agent ini harus beli aplikasi lagi atau bagaimana? Ya Pak Abdurrahman, kalau sudah aktif akunnya sebagai Platinum, kapan saja bisa, kapanpun boleh, berapapun boleh. Kemudian harus beli aplikasi atau bagaimana? Ya, caranya seperti kalau Bapak Ibu mengikuti Zoom bincang bisnisnya Ibu Nafisa, kurang lebihnya seperti itu. Tapi jika masih belum mahir untuk menjelaskan, boleh silahkan undang calon-calon Bapak Ibu
ke Zoom Bincang Bisnis kami, baik online untuk Zoom atau offline di kota-kota yang nanti selalu kami update. Atau di sistem juga ada update kota-kota terdekat, jadwal terdekatnya. Silahkan, jika bingung, masih ada nomor HP admin disimpan, silahkan. Ya, itu saja. Masih ada pertanyaan? Oh, tidak ya. Terima kasih sekali lagi. Jadi intinya Bapak Ibu, usaha apapun, jenis apapun, jika ingin dikenal atau jika usaha Bapak Ibu ingin dilihat orang, silahkan promosi. Tapi jangan selalu promosinya yang vulgar ya, Bapak Ibu ya. Ada beberapa, mungkin bisa ditambahkan sedikit, ada beberapa jenis copywriting atau penulisan yang untuk berpromosi. Salah satunya misalnya Bapak Ibu langsung to the point, contohnya melayani tiket pesawat nomor WA sekian-sekian. Nah, ini langsung jualan. Kadang-kadang ada yang bete, jualan lagi. Tapi ada yang cara lain yaitu dengan covert atau cara iklannya bersembunyi, promosinya tersembunyi Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Alhamdulillah hari ini ada pembelian tiket 50 packs. Seperti itu ya. Kalau pengen seperti ini, silahkan japri kami. Nah, itu cara mengajak secara halus. Boleh dicoba nanti perbandingan. Nanti responnya seperti apa, silahkan Bapak Ibu dicoba. Dan sekali lagi, jika masih lupa cara-caranya, silahkan nanti simak rekaman trainingnya hari ini. Setelah diedit sama admin kami, nanti akan ada ininya ya, linknya, link rekamannya nanti akan dikirim ke Bapak Ibu semuanya. Baik, itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di training-training lanjutan yang lain, antara lain untuk tiketing. Insya Allah minggu depan ya, Ibu Nafisah ya, ada ya untuk tiketing. Ya, nantikan kami di minggu depan. Yang terpenting Bapak Ibu jangan bosan. Kalau bosan berarti Bapak Ibu memang sudah pandai. Giliran nanti boleh Bapak Ibu memberikan training kepada teman-teman yang lain. Kami sekali-sekali ikut trainingnya Bapak Ibu yang di sini. Boleh ya? Oke, baik. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Nafisah. Kita doakan semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya juga lancar, biar bisa menemui Bapak Ibu beserta tim tentunya, saya dan beberapa admin. Nanti bisa kenalan langsung. Dan yang terdekat Surabaya, Lombok, Denpasar, Pekanbaru, Batam, Surabaya, Malang ikut Surabaya Pak, silahkan. Bapak siapa ya Pak Agus? Ya. Minggu depan Pak, tinggal sebentar lagi, silahkan daftarnya. Caranya ada di sistem, sudah ada panduannya. Kemudian setelah Bali, Pekanbaru, Batam, Medan, Aceh, dan habis itu Kalimantan, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda. Setelah itu kita kembali ke Tangerang, Bekasi. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau di mana usul boleh. Nanti di ACC tergantung doa Bapak Ibu. Oke, tidak ya. Baik, itu saja. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Selanjutnya sampai ketemu lagi di pelatihan-pelatihan yang lain. Dan pastikan juga selalu menyimak informasi di grup masing-masing ya, karena grupnya ada banyak banget. Silahkan Bapak Ibu langsung. Palopo, Sulawesi Selatan. Wow, iya Pak Abdurrahman, kita baru kemarin ya untuk di Sulawesi, tapi kita di Makassar. Insya Allah doakan nanti ada juga di Palopo, Sulawesi Selatan. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Kemudian juga sebelum saya close, bagi yang menginginkan web replika, silahkan japri ke admin boleh, ke saya boleh, ke Ibu Nafisah langsung juga boleh. Ya, itu saja. Atau web autopilot, atau mau master seller, silahkan. Nanti promonya bagaimana, japri saja. Baik, itu saja terakhir ya Bapak Ibu ya. Tidak ada tambahan lagi, sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya close. Oke? Oke, sudah, siap. Baik. Japri contoh promo jualan. Oke, boleh japri Pak Abdurrahman. Siap. Ini sudah ya terakhir pertanyaan dan jawaban. Baik, sekali lagi ada yang mau mudik soalnya Bu. Iya, ada yang mau mudik ya. Persiapan Lebaran bagi yang merayakan besok. Iya, baik. Dari saya Eni dan tim, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan apabila masih ada kekurangan sana-sini ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa dan kita kembali ke grup WA masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon ini ya, mohon masukannya, mohon
masukkan ke grup Kopdar ya untuk acara hari ini. Misalkan manfaat, alhamdulillahnya biar merangsang yang lainnya nanti bisa ikut ke internet marketing berikutnya seperti itu. Silakan nanti teman-teman di grup Kopdar positifnya ya di sini mengikuti internet marketing ini ya. Terima kasih sekali, saya mohon doanya semoga saya diberi kesehatan juga teman-teman ya, berkah usahanya kita semuanya. Amin. Amin ya. Amin. Oke, kita ketemu di training berikutnya ya. Dadah. Ya.